Sibukkan aku dengan kebaikan sampai aku melupakan kesedihan. Ya Allah, penuhi hatiku dengan keyakinan sampai lepas segala kecemasan dan kekhawatiran. Ya Allah, basuhlah segala lelah sampai aku terus bersemangat dalam amal soleh. Ya Allah, jadikan harapan di hatiku adalah kemaafan darimu, sampai aku mampu memaafkan siapapun. Ya Allah, aku tidak punya apapun yang bisa aku banggakan, tapi aku berharap Engkau ridho pada salah satu kebaikanku, walaupun kebanyakan yang kumiliki adalah dosa. Amin. Kau terlambat, ujar Rima dingin tanpa menatap pria itu. Rima menyelipkan amplop tebal ke atas meja, mendorongnya pelan ke arah pria itu. Aku punya pekerjaan untukmu. Sederhana, tapi harus dilakukan dengan sempurna. Pria itu membuka amplopnya sedikit, memperlihatkan uang tunai yang berisi jumlah tidak sedikit. Matanya berbinar. Apa yang harus saya lakukan? Mobil, kata Rima singkat. Ia akhirnya menatap pria itu, sorot matanya penuh kebencian dan ketegangan. Aku ingin rem mobil seseorang dibuat blong. Pastikan dia tidak selamat. Pria itu mengangkat alis, sedikit terkejut dengan permintaan yang langsung menusuk. Berarti ini bukan pekerjaan biasa. Siapa targetnya? Nara Ardita. Jawab Rima tanpa ragu. Dia harus dihentikan. Selamanya. Pria itu bersiul pelan. Nara Ardita, putri dari Heri Wijaya, bos besar itu. Kamu kenal dia? Tanya Rima dengan nada penuh tekanan, seolah ingin memastikan semuanya. Bagaimana aku tidak mengenalnya? Semua orang sekarang mengenalnya. Dia bukan cuma sekadar wanita biasa. Dia putri seorang konglomerat Hari Wijaya. Baru saja kembali ke pangkuan ayahnya setelah sekian lama. Hah! Sergah Rima, menahan napas. Wajahnya memucat sejenak, tetapi ia segera memasang ekspresi tenang, walaupun dalam hatinya bergemuruh. Bagaimana aku tidak mengetahui informasi ini? Pria itu terkekeh pelan. Mungkin karena kau terlalu sibuk memastikan posisi di perusahaan, sementara dia muncul begitu saja, membawa badai. Semua orang bicara tentangnya. Aku bisa melakukannya. Jawab pria itu akhirnya. Tapi risiko pekerjaan ini tinggi. Kalau ketahuan, kau tahu sendiri apa yang akan terjadi. Pria itu menyandarkan tubuhnya ke kursi dengan santai. Tatapannya serius meskipun nada bicaranya tetap ringan. Rima, kau tahu aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Tapi kali ini berbeda. Targetmu bukan orang sembarangan. Dia bukan cuma putri konglomerat. Dia adalah sosok yang sekarang punya kuasa dan perhatian dari banyak pihak. Kalau ini selesai, bayaranku harus lebih dari ini. Rima menatap pria itu dengan tajam, tapi ia tidak langsung menjawab. Tangannya mengetuk meja dengan ritme pelan, mencoba menilai situasi. Resiko memang besar, aku tahu itu. Jawab Rima dengan suara rendah namun dingin. Tapi kau juga tahu, aku hanya mempercayakan urusan ini padamu. Karena kau selalu menyelesaikan pekerjaanmu dengan bersih. Berapa? Tanya Rima akhirnya, mencoba menjaga nada bicaranya tetap tenang meskipun dalam hatinya dia mulai menghitung kerugian yang mungkin terjadi. Pria itu mencondongkan tubuh ke depan, menatapnya dengan intens. 3 kali lipat dari yang kau tawarkan sekarang. Itu harga yang pantas untuk pekerjaan sebesar ini. Dengan nama sebesar Heri Wijaya dan semua pengaruhnya, aku perlu jaminan kalau aku tidak akan hidup di bawah bayang-bayang kematian setelah ini. Tidak perlu banyak bicara, potong Rima dengan nada penuh otoritas. Yang perlu kau tahu, dia adalah ancaman besar bagiku dan semuanya. Aku tak peduli bagaimana kau melakukannya, yang penting kau pastikan kecelakaan itu terlihat alami. Kau akan punya akses. Aku akan mengatur supaya nanti kau bisa masuk tanpa diketahui siapapun. Rima menyandarkan tubuhnya, mengeluarkan senyum dingin. Kau tahu aku tidak main-main.
Aku tidak pernah gagal melindungi orang-orang yang bekerja denganku. Lakukan tugasmu dengan baik, dan aku akan memastikan kau hidup nyaman selama sisa hidupmu. Pria itu tersenyum kecil, lalu berdiri. Baiklah, kita akan lihat siapa yang memenangkan permainan ini. Tapi ingat, Rima, jangan pernah meremehkan lawanmu. Rima memandang pria itu pergi, lalu menggenggam gelas kopinya dengan erat hingga hampir retak. Dalam benaknya hanya ada satu hal, ia tidak akan kalah. Tidak kali ini. Apapun taruhannya. Pria itu pergi meninggalkan kafe, sementara Rima duduk diam sejenak, menyesap sisa kopinya. Dalam hatinya, ia merasa sedikit puas. Dengan rencana ini, ia yakin Nara tidak akan bisa lagi menghalangi jalannya. Malam eksekusi. Pukul 20.00, Nara melangkah keluar dari kantor dengan kelelahan yang tampak jelas di wajahnya. Ia masuk ke mobilnya sendiri, sesuatu yang jarang ia lakukan karena biasanya sopir pribadi yang selalu menemaninya. Namun malam itu berbeda, ia memutuskan untuk mengendarai sendiri mobilnya, menikmati sejenak waktu untuk merenung setelah hari yang penuh kesibukan. Dan akhirnya berita tentang kecelakaan itu terdengar. Berita yang mengguncang. Berita tentang kecelakaan Nara segera menyebar dengan cepat. Awalnya, Rima merasa puas, bahkan sedikit lega ketika mendengar laporan awal bahwa mobil Nara terguling dengan parah. Namun, rasa puas itu berubah menjadi kemarahan yang membara ketika kabar terbaru sampai ke telinganya. Nara masih hidup, dan kini dia koma. Gumam Rima dengan nada penuh ketidakpercayaan. Tangan yang sedang memegang ponsel gemetar, sementara otaknya mulai mencari cara untuk meredam rasa frustrasi. Bagaimana mungkin dia selamat dari itu? Malam itu, Rima duduk di sofa ruang tamu apartemennya, memutar-mutar gelas anggur di tangannya. Tatapannya kosong, namun pikirannya penuh dengan rencana licik. Setiap berita yang datang dari rumah sakit tentang kondisi Nara membuat amarahnya semakin membara. Fakta bahwa Nara masih hidup, meski dalam kondisi koma, menjadi duri yang terus menusuk egonya. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri, gumamnya pelan. Suaranya rendah, namun syarat dengan tekad dingin. Aku harus memastikan dia benar-benar mati di hadapanku. Rima meneguk sisa anggurnya dan meletakkan gelas dengan tegas di atas meja. Ia meraih ponselnya dan mulai mengatur rencana. Kali ini, ia tidak akan menyerahkan tugas itu kepada orang lain. Kali ini, ia akan melakukannya sendiri, memastikan tidak ada ruang untuk kegagalan. Rencana gelap di balik senyuman Rima. Hari itu, Rima melangkah dengan penuh percaya diri menuju rumah sakit tempat Nara dirawat. Balutan pakaian formalnya yang elegan membuatnya terlihat seperti tamu penting. Statusnya sebagai staf ahli perusahaan memberikan akses istimewa, bahkan tanpa pengawalan atau pemeriksaan ketat. Semua itu membuat rencananya terasa semakin mudah untuk dilaksanakan. Ketika ia memasuki kamar perawatan Nara, suasana sunyi menyelimuti ruangan itu. Cahaya remang dari lampu di sudut ruangan menerangi sosok Nara yang terbaring lemah. Tubuhnya dipenuhi berbagai selang yang terhubung ke mesin-mesin medis yang menjaga kehidupannya. Wajah Nara tampak tenang, seolah tidak menyadari bahaya yang kini berdiri di hadapannya. Rima berdiri di tepi tempat tidur, matanya memandang tajam ke arah tubuh yang tak bergerak itu, penuh kebencian yang selama ini membara di hatinya. Dengan tangan gemetar, seolah mencoba mengendalikan amarah yang hampir meluap menatap Nara dengan tatapan dingin yang bercampur dengan rasa iri dan benci. Kamu benar-benar keras kepala, ya? Gumamnya pelan sambil menyentuh selimut putih yang menutupi tubuh Nara. Seharusnya ini sudah selesai sejak awal. Tapi tidak apa-apa, aku akan memastikan semuanya berakhir di sini. Kamu pikir kamu itu siapa, Nara? Desis Rima, suaranya rendah namun penuh racun. Kamu pikir hanya karena kamu putri seorang konglomerat, kamu bisa merampas semuanya dariku? Kamu mungkin punya segalanya, tapi aku sudah berjuang untuk berada di posisi ini. Aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya.
Rima mendekatkan wajahnya ke arah Nara, seperti ingin memastikan setiap kata sampai meski tak ada respon dari tubuh di depannya. Ingat Nara, aku telah berhasil merebut Tirta dari hidupmu. Gumamnya pelan, hampir seperti bisikan. Namun, nada suaranya penuh kemenangan dan kebencian. Dan itu baru permulaan. Aku tidak hanya ingin menghancurkan hidup pribadimu, tapi juga memastikan kamu terhempas dari perusahaan ayahmu sendiri. Aku akan membuatmu jatuh dari tempat tinggi yang kamu pikir tidak akan pernah bisa dijangkau siapapun. Rima tertawa kecil, tawa yang dingin dan menusuk. Lihatlah dirimu sekarang, Nara, sekarang terbaring tidak berdaya di ranjang ini. Apa rasanya kehilangan kendali, kehilangan harga diri, kehilangan segalanya? Kamu pantas mendapatkan ini. Bahkan mungkin ini terlalu ringan untukmu. Dia melangkah ke sisi meja kecil di sebelah tempat tidur, memandangi alat-alat medis yang terus bekerja menjaga Nara tetap hidup. Jemarinya menyentuh perlahan salah satu selang, seolah-olah mempertimbangkan langkah berikutnya. Kamu tahu? Lanjutnya dengan suara yang lebih rendah. Aku ingin memastikan bahwa semua orang melihatmu sebagai kegagalan. Seorang pewaris perusahaan besar yang bahkan tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Rima melirik ke pintu untuk memastikan tidak ada orang yang mengawasi. Setelah merasa aman, Rima kembali mendekati mesin pendukung kehidupan Nara. Tangannya mulai gemetar saat mendekati salah satu selang vital yang terpasang di tubuh Nara. Ketika ia hampir memutuskan untuk mencabut selang, suara langkah kaki terdengar di luar kamar. Rima langsung membeku, jantungnya berdetak kencang. Pintu kamar perlahan terbuka, membuatnya panik. Ia dengan cepat mundur dan pura-pura membetulkan posisi selimut Nara. Seorang perawat masuk membawa catatan medis. Maaf, Bu Rima, saya tidak tahu Anda sedang di sini. Ada sesuatu yang bisa saya bantu? Tanya perawat itu sopan. Rima tersenyum kecil, mencoba menguasai dirinya. Oh, tidak apa-apa. Saya hanya menjenguk sebentar. Nara adalah atasan saya yang luar biasa, dan saya ingin memastikan dia baik-baik saja. Perawat itu mengangguk sopan, selesai memeriksa kondisi Nara. Ia pamit keluar. Rima kembali berdiri di samping ranjang rumah sakit dengan senyum sinis di wajahnya. Tangan dinginnya baru saja mencabut selang penghubung mesin yang selama ini menopang hidup Nara. Ia menyaksikan tubuh Nara mulai kejang, napasnya terdengar putus-putus, dan suara mesin detak jantung berubah menjadi alarm panjang yang memekakan telinga. Akhirnya, gumam Rima pelan, penuh kepuasan. Ia menatap tubuh Nara yang seolah meregang dengan napas terakhirnya. Ada rasa bangga di dadanya, rasa kemenangan yang selama ini ia dambakan. Namun, rasa itu hanya bertahan sekejap. Mata Nara tiba-tiba terbuka. Tatapan tajamnya langsung menembus Rima seperti kilat di tengah malam. Pandangan itu penuh amarah, penuh kekuatan, seolah-olah mengatakan bahwa ia tahu segalanya. Rima tersentak mundur. Tubuhnya kaku, mulutnya terbuka tanpa suara. Detik itu, kemenangan yang tadi ia rasakan berubah menjadi ketakutan yang tidak pernah ia bayangkan. Nara, bisiknya hampir tak terdengar. Namun Nara tidak menjawab. Hanya matanya yang terus menatap, semakin tajam dan menekan, membuat Rima merasa seperti telanjang di hadapan dosa-dosanya sendiri. Rima mencoba mengendalikan diri, menenangkan napasnya yang mulai memburu. Ini tidak mungkin, katanya pada dirinya sendiri. Aku tidak akan semudah itu mati. Rima, suara Nara terdengar lemah namun penuh dengan ketegasan. Rima terpaku, jantungnya seperti akan meledak. Ia mencoba merangkak mundur, menjauhi ranjang, namun kakinya terasa lemas. Ia kemudian terpaku berdiri mematung di ruangan itu. Kemudian pintu kamar pasien terbuka lebar. Beberapa petugas medis dan petugas keamanan berseragam masuk dengan langkah tegas, diikuti Firan yang berdiri di belakang mereka.
Wajah Firan tampak dingin, matanya penuh dengan kemarahan yang terpendam. Rima masih terpaku tak berdaya, wajahnya pucat, seperti baru saja melihat hantu. Tangannya gemetar, seolah-olah menyadari bahwa inilah akhirnya. Matanya beralih dari Nara yang sudah duduk tegap di atas ranjang. Para petugas medis yang tiba membantu melepas semua alat yang terpasang di tubuh Nara. Nara kemudian berdiri mendekati Rima dan ia tersenyum tipis, penuh arti. Meski wajahnya tampak lemah, suaranya terdengar jelas dan tegas saat ia berbicara. "Selamat, Rima," ucapnya dingin. "Kamu sudah membuktikan dirimu sendiri tanpa perlu kamu ungkap kebenarannya." Rima terpaku. Ia mencoba membuka mulutnya untuk membela diri, tapi tidak ada satu pun kata yang keluar. Seluruh tubuhnya terasa lumpuh, bukan karena kelelahan, tapi karena rasa takut yang menyesakkan dada. Rima terbelalak. Aku tidak melakukan apa-apa." Ia berusaha berbohong, suaranya terdengar bergetar. Salah satu petugas keamanan mengeluarkan rekaman dari ponselnya. "Sayang sekali, tindakanmu terekam kamera pengawas yang sudah kami pasang tersembunyi dalam ruangan ini," kata petugas itu. "Kami punya cukup bukti bahwa kamu mencoba mencabut alat bantu medis Nara. Bahkan rencanamu sebelumnya menyabotase mobilnya juga sudah kami ketahui." Rima akhirnya tersadar semuanya adalah jebakan yang dirancang dengan sempurna. Nara dan Firan tahu bahwa Rima tidak akan berhenti sampai berhasil menyingkirkan Nara. Mereka telah menyiapkan semua, termasuk pengawasan ekstra untuk menangkap basah Rima. Nara tersenyum sinis. "Kamu terlalu percaya diri, Rima. Padahal seharusnya kamu sadar. Ini tidak adil." Rima akhirnya berseru, mencoba membela diri. "Kamu yang memulai semua ini. Kamu merebut semuanya dariku." Nara menatapnya dingin. "Dari awal aku tidak pernah merebut apapun darimu. Kamu yang merebut segala yang menjadi milikku, mengorbankan segalanya demi ambisi butamu sendiri. Sekarang, kamu hanya menuai apa yang telah kamu tanam." Para petugas keamanan mendekati Rima dan memborgol tangannya. Ia meronta, mencoba melawan, namun usahanya sia-sia. Firan berdiri diam, menatapnya dengan penuh penghinaan. Rima masih saja memberontak, tubuhnya bergerak liar meski dua petugas keamanan sudah memegangi kedua lengannya. Matanya memancarkan campuran kemarahan dan ketakutan, seolah masih mencoba melawan kenyataan yang sudah tak bisa ia ubah. "Lepaskan aku! Kalian tidak punya bukti!" Teriak Rima histeris, suaranya menggema di lorong rumah sakit. Salah satu petugas, tetap tenang, menjawab dengan nada tegas. "Silakan jelaskan semuanya di kantor polisi. Kami sudah memiliki cukup bukti atas tindakan Anda." Firan yang berdiri di samping pintu hanya menggelengkan kepala pelan. "Rima, semakin kamu melawan, semakin buruk kelihatannya. Kamu sudah kalah. Terimalah." Rima menoleh dengan mata melotot ke arah Firan. "Ini semua rencana kalian, kan? Kalian menjebakku." Tuduhnya, suaranya serak karena terus berteriak. "Kamu pikir kamu menang sekarang, Nara? Ini belum selesai. Aku akan membalasmu." Langkah terakhir. Petugas mulai menyeret Rima keluar ruangan. Jeritannya yang penuh frustrasi masih terdengar samar di kejauhan saat pintu tertutup. Suasana ruangan kembali hening. Bab 28, kehidupan Nara yang mulai tenang. Akhirnya Nara tenang. Suasana kamar perlahan berubah sunyi setelah petugas membawa Rima pergi. Gemuruh ketegangan yang sebelumnya memenuhi ruangan kini tergantikan oleh keheningan yang menenangkan. Hanya suara mesin pendukung kehidupan yang masih berdengung pelan. Tapi kini itu terdengar seperti pengingat bahwa semuanya akan baik-baik saja. Firan berjalan perlahan mendekati Nara, wajahnya penuh dengan kelegaan dan kehangatan. Ia berhenti tepat di sisi tempat tidur, menatap Nara yang masih terlihat lelah.
tetapi matanya memancarkan keteguhan. Tanpa aba-aba, Firan merendahkan tubuhnya dan melingkarkan kedua tangannya ke sekeliling Nara, menariknya ke dalam pelukan hangat. "Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, Nara," ucapnya pelan, namun penuh ketegasan. Nara membiarkan dirinya larut dalam pelukan itu, dadanya terasa lebih ringan. Beban yang ia pikul selama ini perlahan-lahan terasa lepas. Kehangatan tubuh Firan memberikan rasa nyaman yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Terima kasih, Firan," bisiknya sambil memejamkan mata. "Untuk semuanya." Firan mengecup kening Nara lembut, sebuah isyarat bahwa ia akan selalu menjadi tempat Nara kembali. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nara merasa benar-benar aman. Berkat keberanian dan persahabatan, rencana Rima ternyata bocor. Pintu kamar tiba-tiba terbuka, dan di ambang pintu muncul dua sosok yang sudah tak asing lagi bagi Nara. Jojo dan Ranti, sahabat-sahabat yang selalu ada di sisinya. Ranti yang pertama kali berbicara dengan ekspresi campuran kagum dan khawatir. "Kamu memang luar biasa, Nara. Apa yang ada di pikiranmu sampai berani melakukan hal ini?" Jojo yang sudah tak bisa menahan emosi langsung berjalan menuju Nara, memeluknya erat. "Terima kasih, Jo," ucap Nara. "Kalau bukan karena kamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi." Jojo membalas senyum Nara, matanya berbinar bangga. "Aku hanya melakukannya karena aku tahu kamu bisa bertahan, Nara. Kamu punya kekuatan yang luar biasa." Ranti yang masih tampak bingung bertanya lagi. "Tapi, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Rima melakukan itu?" Nara menatap kedua sahabatnya, mencoba menjelaskan dengan perlahan. "Sore itu Jojo duduk di salah satu sudut kafe, menunggu rekan kerjanya yang terlambat datang." Jelas Nara. "Kafe itu cukup ramai. Aku yang saat itu duduk di sudut kafe yang memang suasana ruangan sudut saat itu lumayan sepi." Jojo mengambil alih menjelaskan. "Aku yang duduk di sebuah meja dengan sekat pembatas yang lumayan tinggi yang membagi dua bagian. Ternyata Rima tidak menyadari aku sudah berada di sana sebelum ia tiba. Saat itu aku sedang asyik dengan ponselku ketika suara percakapan yang agak mencolok menyadarkanku. Sepertinya ia sedang menelpon seseorang. Suara itu sangat jelas terdengar dan cukup familiar berasal dari meja di sampingku. Setelah aku mencoba fokus dan mencari tahu ternyata itu adalah Rima. Saat itu sepertinya ia sedang menunggu seseorang. Selang beberapa menit, jelas Jojo, dari jauh seorang laki-laki yang tidak aku kenali datang mendekati mejanya. Aku semakin kepo melihat laki-laki yang datang saat itu. Mereka kemudian membicarakan sesuatu yang membuatku terkejut. Jojo langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Aku hanya bisa menggigit bibirku, menahan rasa marah yang mulai memuncak. Rasanya aku ingin melompat ke meja itu dan menghadapi mereka berdua, tetapi aku tahu saat itu kesabaran adalah kunci. Aku harus mendapatkan lebih banyak informasi, lebih banyak bukti, dan memastikan kalau Rima dan orang misterius itu tidak bisa melanjutkan rencananya. Dengan hati-hati, aku mulai mengingat kembali setiap detail percakapan yang terdengar. Aku harus tahu siapa orang ini, siapa yang bekerja sama dengan Rima dalam rencana jahat ini. Percakapan itu berlanjut, namun tidak lagi kudengarkan dengan hati-hati. Pikiranku berputar tentang langkah selanjutnya. Aku harus segera memberitahu Nara. Rencana Rima untuk membahayakan Nara tidak bisa dibiarkan begitu saja. Saat percakapan itu berakhir, aku tetap duduk dengan tenang. Begitu orang yang ditemui Rima beranjak, aku memutuskan untuk segera meninggalkan kafe dan mencari cara untuk mengungkapkan apa yang baru saja aku dengar. Nara tidak boleh dibiarkan dalam bahaya. Aku kemudian menghubungi Nara dan Firan, kemudian aku menjelaskan semua kepada mereka. Ranti mendengarkan penjelasan sahabatnya dengan seksama. Mulutnya sedikit terbuka karena terkejut. "Terus bagaimana dengan berita kecelakaan itu? Bukankah mobilmu hancur?" "Iya, sayang," jawab Nara sambil tersenyum. "Aku memang sengaja masuk ke dalam mobil itu saat pulang. Hanya saja mobil yang aku gunakan adalah mobil yang berbeda namun sama agar dapat mengelabui orang suruhan Rima.
Nara melanjutkan penjelasannya dengan penuh keyakinan. Matanya bersinar dengan tekad yang jelas. Setelah Jojo menghubungi dan menjelaskan kejadian itu, kami segera melakukan langkah-langkah pencegahan lainnya. Aku meminta pengamanan yang lebih ketat. Firan selalu memantau semua gerak-gerik orang yang mencurigakan. Kami semua tahu bahwa Rima tak akan berhenti begitu saja. Dia terlalu terobsesi dengan rencananya. Ranti yang mendengarkan masih terkejut, mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan kedua sahabatnya. Jadi, semua ini, kecelakaan hingga kamu pura-pura koma, semua adalah rencanamu bersama Firan? Tanyanya, suaranya bergetar di antara keheranan dan rasa kagum. Nara mengangguk dengan senyum kecil di bibirnya. Iya, sayang. Jawabnya dengan nada santai. Dengan cara seperti inilah aku bisa memastikan segalanya. Aku harus tahu siapa saja yang terlibat dan apa yang sebenarnya terjadi. Jika aku diam saja, Rima dan semua keburukannya akan terus tersembunyi, dan dia akan terus menjadi ancaman bagi hidupku dan perusahaanku. Nara melanjutkan. Kami bahkan meminta staf ahliku untuk membantu mengatur agar aku terlihat kritis setelah kecelakaan itu. Kami sengaja merencanakan semuanya dengan sangat rinci, agar setiap gerak-gerik Rima bisa kami amati tanpa ia menyadari. Semua informasi tentang tindakannya sudah kami ketahui, dan kami siap menghadapinya. Ia menarik napas panjang, menyadari betapa rumit dan berbahayanya rencana yang ia jalankan. Semua itu dilakukan dengan tujuan agar Rima percaya bahwa aku benar-benar dalam bahaya. Aku ingin membuatnya berpikir bahwa usahanya berhasil, padahal justru itu adalah perangkap untuk mengungkap siapa dia sebenarnya. Nara duduk dengan tenang, wajahnya tampak penuh perhitungan. Tinggal kita tunggu saja, katanya dengan suara yang tegas namun penuh keyakinan. Semua ini akan terungkap, cepat atau lambat. Rima mungkin bisa memanipulasi orang di sekitarnya, tapi Tirta dia takkan bisa terus bersembunyi. Semua tindakannya akan menyeret dia juga. Rima telah memanipulasi banyak hal dalam hidupku. Lanjut Nara dengan tegas. Ia merebut Tirta dengan licik, memanfaatkan kelemahan dan ketidaktahuanku. Dan lebih buruknya lagi, ia sudah mengontrol sebagian besar keuangan perusahaan, mencuri miliaran dari tempat yang seharusnya menjadi milik semua orang yang bekerja keras di dalamnya. Pandangan mata Nara semakin tajam. Jika aku biarkan dia terus berkuasa, semuanya akan hancur. Tidak hanya hidupku, tapi juga hidup banyak orang yang sudah bekerja tanpa pamrih di perusahaan ayahku. Dia menoleh ke Firan dan Jojo, wajahnya penuh keseriusan. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku harus mengambil alih, mengendalikan situasi ini, meskipun itu berarti harus menghadapi kenyataan yang pahit. Aku tidak akan membiarkan orang seperti Rima merusak hidup kami lebih jauh lagi. Firan menghela napas, mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Nara. Kami di sini untuk mendukungmu, Nara. Semua langkah yang kau ambil, kami akan ada di belakangmu. Di kantor Nara, siang itu suasana kantor mendadak tegang. Langkah kaki Nara, Firan, dan beberapa staf ahli menggema di sepanjang koridor menuju ruangan Tirta. Di tangan mereka tergenggam map-map tebal berisi dokumen-dokumen penting yang siap menjadi bukti penggelapan dana perusahaan, serta bukti tak terbantahkan tentang kerja sama Tirta dengan Rima untuk menjatuhkan Nara. Ketika pintu ruangan Tirta terbuka, Tirta yang sedang sibuk dengan laptopnya mendongak dengan tatapan terkejut. Ia tidak menyangka Nara dan rombongan staf ahli akan memasuki ruangannya dengan ekspresi serius. Ada apa ini? Tanya Tirta, berusaha menutupi rasa gugup yang mulai menjalar. Nara tidak menjawab langsung. Ia hanya meletakkan tumpukan dokumen di atas meja kerja Tirta. Kami di sini untuk meminta penjelasan. Ujarnya dengan nada dingin namun penuh wibawa. Firan, yang berdiri di samping Nara, membuka salah satu dokumen dan menunjukkannya kepada Tirta. Ini adalah laporan keuangan yang kami temukan telah dimanipulasi. Dana perusahaan senilai miliaran rupiah telah dialihkan ke rekening-rekening pribadi yang terhubung langsung denganmu dan...
Firan berhenti sejenak menatap tajam Tirta. "Istrimu," Tirta memucat. "Kalian tidak bisa menuduhku tanpa bukti." Sergahnya, meski nada suaranya mulai bergetar. "Dan ini," sela salah satu staf ahli sambil menyerahkan dokumen tambahan, "adalah bukti komunikasi antara Anda dan Rima merencanakan sesuatu yang bahkan lebih buruk dari sekadar penggelapan dana." Nara akhirnya angkat bicara, suaranya tegas namun tetap tenang. "Tirta, aku sudah memberimu kesempatan untuk berubah. Tapi ternyata kamu lebih memilih menghancurkan semuanya perusahaan ini, hidupku, bahkan integritasmu sendiri. Kamu dan Rima tidak hanya mencuri uang perusahaan, tapi juga mencoba mencabut nyawaku. Itu sudah lebih dari cukup." Wajah Tirta kini benar-benar pucat pasi. Ia tidak bisa lagi menyangkal apa yang terpampang jelas di hadapannya. Matanya melirik ke pintu, seperti mencari jalan keluar, tapi tubuhnya terlalu kaku untuk bergerak. "Sebaiknya Anda ikut kami," ujar salah satu staf ahli dengan nada tegas bersama petugas kepolisian. "Kami akan membawa semua ini ke Dewan Direksi dan tentu saja ke pihak berwajib. Jangan membuat ini semakin buruk, Tirta," tambah Firan. "Akui saja semuanya. Ini akhirnya." Tirta terdiam lama. Ia tahu permainan telah berakhir. Dengan wajah pasrah, ia melempar pandangan terakhir ke arah Nara, yang kini berdiri tegak sebagai simbol keadilan yang tidak bisa digoyahkan. "Baik," gumamnya pelan dan menyerah, nyaris tidak terdengar. "Aku akan ikut." Ketika Tirta dibawa keluar dari ruangan oleh staf ahli, Nara menarik napas panjang. Ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari proses panjang yang harus dilalui. Tapi setidaknya, kebenaran sudah mulai terungkap. Ketika Tirta digiring keluar ruangan oleh petugas keamanan, ia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dengan suara yang berat dan wajah penuh penyesalan, ia memohon kepada petugas untuk memberinya satu kesempatan terakhir. "Sebelum aku pergi, izinkan aku bicara sebentar dengan Nara," pinta Tirta dengan nada tulus, meskipun tubuhnya gemetar. Petugas saling berpandangan, kemudian mengangguk pelan. Mereka membawanya mendekati Nara yang berdiri dengan tatapan penuh ketegasan. Firan berdiri di samping Nara, waspada, siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Tirta menatap Nara dengan mata yang terlihat lelah dan penuh rasa bersalah. "Nar," katanya dengan suara pelan namun tegas. "Aku tahu semua yang telah kulakukan padamu tidak bisa dimaafkan. Aku sudah menghancurkan begitu banyak hal, pernikahan kita, kepercayaanmu, bahkan nama baik keluargamu. Aku tak punya alasan apapun untuk membela diri." Nara tetap diam, matanya tidak memperlihatkan emosi apapun. Ia hanya menunggu kata-kata berikutnya dari Tirta. "Maafkan aku," lanjut Tirta, suaranya mulai bergetar. "Aku tahu permintaan maaf ini tidak akan menghapus apa yang sudah kulakukan. Tapi aku ingin kau tahu, aku benar-benar menyesal. Aku sudah kehilangan segalanya, dan itu semua karena kesalahanku sendiri." Suasana menjadi hening sejenak. Semua orang di ruangan itu memandang Tirta, menunggu respons dari Nara. Nara menghela napas panjang. Ia menatap Tirta dengan mata yang penuh kekuatan, namun ada secercah ketenangan di sana. "Tirta, maaf adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Tapi aku akan mencoba memberi ruang untuk menerima penyesalanmu suatu hari nanti. Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Agar aku bisa benar-benar melanjutkan hidup tanpa ada beban dendam." Tirta menundukkan kepala, air mata mengalir di pipinya. "Terima kasih, Nara. Itu lebih dari yang pantas kuterima." Petugas keamanan menarik Tirta kembali, menyeretnya keluar ruangan. Saat pintu menutup di belakang mereka, Nara berdiri diam, merenung. Firan menyentuh bahunya lembut, memberikan dukungan tanpa kata.
Kamu baik sekali, Nara, ujar Firan dengan suara pelan. Nara menghela napas. Aku hanya ingin semuanya selesai. Proses hukum akhirnya sampai pada puncaknya. Setelah serangkaian penyelidikan dan persidangan yang berlangsung beberapa bulan, Tirta dan Rima menghadapi vonis yang telah ditunggu-tunggu. Pengadilan dipenuhi dengan wartawan, keluarga, dan karyawan perusahaan yang mengikuti kasus ini dengan cermat. Suasana kantor pengadilan. Hakim mengetukkan palu dengan tegas, memulai pembacaan putusan. Terdakwa Rima Adrianti dan Tirta Sudraja dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan, konspirasi untuk mencelakai individu lain, serta penggelapan dana perusahaan dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, keduanya dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama 20 tahun untuk Rima dan 15 tahun untuk Tirta, dengan denda tambahan yang harus dibayarkan sebagai restitusi kepada perusahaan. Rima yang duduk di kursi terdakwa tampak kehilangan warna di wajahnya. Kebanggaan dan kesombongan yang dulu selalu menyelimuti sikapnya kini sirna. Ia hanya bisa memandang lurus ke depan dengan tatapan kosong, begitu juga Tirta mantan suami Nara. Meski ia mencoba menyembunyikan rasa bersalahnya, air matanya tak mampu ia tahan. Dalam hati, ia sadar bahwa keputusan ini adalah hasil dari kesalahan dan pengkhianatannya yang selama ini menghantui dirinya. Saat sidang berakhir dan ruang pengadilan mulai sepi, Nara dan Firan juga beranjak keluar dari ruang sidang. Hanya saja langkahnya terhenti ketika seorang wanita parubaya memanggil dan mendekatinya. Wajahnya dipenuhi kerutan kekhawatiran dan air matanya membasahi pipi. Dia mantan ibu mertuanya. Nara, panggilnya pelan. Suaranya bergetar. Nak, kumohon, maafkan Tirta. Dia memang salah. Tolong beri dia kesempatan. Dia masih muda, dia bisa berubah. Ucapnya dengan suara memelas, menggenggam tangan Nara. Nara menatap mantan ibu mertuanya itu dengan pandangan penuh ketenangan. Tak ada kemarahan, hanya sorot mata dingin yang tegas dan penuh makna. Ia menarik napas panjang sebelum menjawab. Maaf, Bu, aku sudah terlalu banyak memberi kesempatan di masa lalu. Kata Nara dengan suara pelan, namun setiap kata terasa seperti belati yang menembus hati mantan ibu mertuanya. Ibu. Nara menghela napas, berusaha menahan emosi yang hampir meluap. Aku belajar banyak dari ibu. Dulu, ibu sering membandingkan aku dengan Rima perempuan yang menurut ibu sempurna. Kaya, cerdas, dan katanya lebih layak untuk Tirta dibanding aku. Ibu selalu memberiku pelajaran, mengingatkan bahwa aku mandul, aku miskin, dan aku tidak bisa apa-apa. Mantan ibu mertuanya menunduk, air matanya mulai jatuh satu persatu. Kata-kata Nara menampar setiap kesombongan yang pernah ia miliki. Aku belajar menerima hinaan itu, Bu. Lanjut Nara. Aku belajar menahan sakitnya dibandingkan, dihina di depan banyak orang, dianggap tidak berguna. Aku belajar bertahan meskipun ibu dan Tirta menjadikan aku bulan-bulanan untuk setiap masalah yang kalian hadapi. Nara menegakkan tubuhnya, menatap mantan mertuanya. Dan ini hasilnya. Bu, aku belajar dari apa yang ibu ajarkan. Aku belajar menjadi kuat, mandiri, dan tidak bergantung pada siapapun. Aku tidak lagi takut atau merasa tidak berharga seperti yang dulu ibu tanamkan. Mantan ibu mertuanya tidak mampu membalas. Kata-kata Nara membuat tubuhnya terasa lemas. Ia merasakan betapa dalam luka yang telah ia torehkan pada menantunya itu, luka yang kini berbalik menjadi kekuatan besar. Jadi, maaf, Bu, kata Nara, suaranya berubah dingin. Aku tidak bisa membantu Tirta, dan aku tidak akan mencabut tuntutanku. Semua ini adalah konsekuensi dari apa yang kalian lakukan, dan aku tidak akan menghalangi keadilan yang seharusnya mereka terima. Mantan ibu mertua Nara terdiam, kehilangan kata-kata. Ia tahu bahwa tidak ada argumen yang bisa mengubah keputusan Nara.
Semua ini adalah akibat dari tindakan putranya sendiri, serta pembiarannya selama ini. Mantan ibu mertuanya hanya bisa memandang punggung Nara yang semakin menjauh. Air matanya terus mengalir. Hatinya penuh penyesalan, namun tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Semua ini adalah hasil dari pilihannya sendiri, dan sekarang ia harus menanggung akibatnya. Saat pintu ruang sidang tertutup di belakang Nara, ia berhenti sejenak di lorong panjang yang sepi. Udara di luar ruang sidang terasa lebih ringan, seolah melepaskan beban besar yang selama ini mengikatnya. Nara menarik napas dalam, membiarkan perasaan lega menyelimuti dirinya. Firan meraih tangannya dan menggenggamnya erat. Dan sekarang, semua sudah selesai. Nara tersenyum. Membiarkan Firan menuntunnya pergi dari tempat itu. Hari ini, ia bukan hanya meninggalkan ruang sidang, tetapi juga meninggalkan bayang-bayang masa lalunya yang kelam. Ia telah memenangkan pertarungan melawan ketidakadilan, dan ia siap melangkah ke depan dengan kepala tegak. Bab 29, Hari Bahagia. 5 tahun kemudian. 5 tahun berlalu di bawah kepemimpinan Nara, anak perusahaan tersebut tumbuh pesat, menjadi salah satu perusahaan terdepan khususnya di Indonesia. Dengan visi yang jelas, manajemen yang profesional, dan perhatian besar terhadap kesejahteraan karyawannya, Nara berhasil membawa perusahaan ini ke puncak kesuksesan. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari keuntungan semata, tetapi juga dari dampak positif yang dirasakan oleh setiap karyawan dan kontribusi besar perusahaan terhadap masyarakat. Nara telah membuktikan bahwa kepemimpinan yang penuh integritas dan empati dapat menciptakan keajaiban. Kesuksesan Nara tidak hanya terpancar dari perannya sebagai pemimpin perusahaan, tetapi juga dari kecakapannya sebagai seorang pebisnis yang visioner. Kini, ia berhasil mewujudkan impiannya dengan memiliki beberapa gerai usaha yang dulu pernah menjadi bagian penting dalam memulai perjalanan hidupnya. Gerai-gerai tersebut bukan sekadar bisnis, melainkan wujud nyata dari perjuangan masa lalunya. Saat ia berjuang untuk membiayai kuliah dan menopang kehidupannya bersama Bik Lasmi. Tempat yang dulu menjadi saksi bisu kerja kerasnya, meskipun hanya berjualan di teras rumahnya, namun kini menjelma menjadi simbol keberhasilan dan dedikasinya. Dengan hati yang penuh syukur, Nara tidak hanya menjadikan gerai-gerai itu sebagai sumber penghasilan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada masa lalu yang telah membentuknya menjadi pribadi tangguh dan inspiratif seperti sekarang. Nara kini telah berhasil mengembangkan beberapa gerai roti yang tersebar di berbagai daerah dan menjadi salah satu merek yang cukup dikenal oleh masyarakat. Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan keahliannya dalam mengelola bisnis, tetapi juga menjadi bukti nyata dari kerja keras dan semangat pantang menyerah yang selalu ia junjung. Keberhasilan tersebut membawa Nara ke panggung yang lebih luas. Ia sering diundang menjadi pembicara di berbagai acara, baik seminar bisnis, forum wirausaha, maupun acara inspirasi lainnya. Dalam setiap penampilannya, Nara berbagi cerita tentang perjalanannya, bagaimana ia memulai semuanya dari nol, menghadapi tantangan, dan akhirnya membangun kesuksesan yang ia nikmati sekarang. Dengan gaya bicara yang lugas dan penuh empati, Nara berhasil menginspirasi banyak orang. Ia mengajarkan bahwa mimpi besar dapat diwujudkan melalui usaha keras, kejujuran, dan keberanian untuk menghadapi kegagalan. Kehadirannya sebagai pembicara tidak hanya memberikan motivasi, tetapi juga membuka wawasan banyak orang tentang pentingnya keberanian untuk memulai dan keuletan dalam menghadapi segala rintangan. Cahaya mentari pagi menerobos jendela kantor utama di gedung megah anak perusahaan Wijaya Group. Nara duduk di ruang kerjanya yang besar, namun tetap sederhana. Dinding-dindingnya dipenuhi penghargaan atas inovasi dan keberhasilan perusahaan. Namun yang paling mencolok adalah foto-foto kebersamaan dengan para karyawannya, sebuah simbol nyata dari perubahan yang telah ia bawa. Hari itu, suasana di perusahaan Nara begitu meriah. Para karyawan, mitra bisnis, dan relasi dari berbagai kalangan memenuhi aula utama perusahaan. Mereka berkumpul untuk merayakan ulang tahun anak perusahaan yang kini berkembang pesat di bawah kepemimpinan Nara dan pengawasan sang ayah,
Heri Wijaya. Dekorasi elegan menghiasi ruangan, lengkap dengan alunan musik lembut dan hidangan mewah yang memanjakan semua tamu. Acara tersebut bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga momen untuk mengenang perjalanan luar biasa yang telah dilalui perusahaan tersebut. Para tamu yang hadir memberikan apresiasi atas kesuksesan Nara, yang mampu membawa anak perusahaan itu menjadi salah satu pemain utama di industri. Hari ini adalah perayaan ulang tahun perusahaan ke-25 sekaligus momen istimewa bagi Nara. Ia berjalan ke aula utama, tempat seluruh tamu dan karyawan telah berkumpul. Aula itu dihiasi dengan bunga segar dan lampu-lampu gantung yang elegan. Para karyawan menyambutnya dengan tepuk tangan meriah. "Selamat datang, Bu Nara!" seru salah satu dari mereka dengan antusias. Nara naik ke panggung, wajahnya berseri-seri. Ia memegang mikrofon, lalu berkata dengan suara lembut namun tegas. 5 tahun terakhir terasa sangat singkat. Jelas Nara. Semenjak saya memimpin perusahaan ini, kalian sangat membantu saya. Perjalanan yang tidak hanya tentang angka atau keuntungan, tetapi tentang nilai, kebersamaan, dan kepercayaan. Saya bangga dengan kita semua. Terima kasih telah bersama saya, mempercayai saya, dan menjadikan perusahaan ini rumah kedua kita. Sorakan menggema di ruangan itu, wajah-wajah penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Tepuk tangan menggema, mengisi ruangan dengan semangat dan kebanggaan. Namun, suasana tiba-tiba berubah saat perhatian semua orang beralih ke sisi panggung. Firan muncul, mengenakan setelan elegan, dengan senyum hangat di wajahnya. Tapi yang membuat semua orang semakin terkejut adalah kehadiran Heri Wijaya, sang CEO legendaris, yang berjalan di belakangnya. Nara terkejut, matanya membelalak. "Ayah?" bisiknya pelan. Nara berjalan dengan penuh percaya diri menuju ayahnya, Heri Wijaya, yang berdiri di sisi panggung dengan senyum bangga. Matanya berkaca-kaca melihat putrinya yang kini telah tumbuh menjadi wanita tangguh dan pemimpin yang dihormati. Sesampainya di depan ayahnya, Nara berhenti sejenak, lalu tanpa ragu memeluknya erat. Tepukan tangan yang awalnya bergema perlahan berubah menjadi sorakan gemuruh, membuat seluruh ruangan berdiri untuk memberi penghormatan. "Terima kasih, Ayah, untuk semua kepercayaan dan dukungan yang Ayah berikan padaku," bisik Nara dengan suara yang sedikit bergetar. Heri mengusap lembut kepala putrinya, seolah menyampaikan kebanggaan tanpa kata-kata. "Kamu adalah kebanggaan terbesar Ayah, Nara. Segala yang kamu capai hari ini adalah hasil kerja kerasmu. Ayah hanya membimbing, sisanya kamu yang wujudkan," jawabnya, suaranya penuh emosi. Sorakan semakin keras saat Nara dan Heri berdiri bersama, simbol kekuatan keluarga yang kembali bersatu setelah melewati berbagai rintangan. Para karyawan yang hadir merasa ikut bangga melihat bagaimana Nara telah membawa perusahaan itu ke puncak kesuksesan dengan kerja keras, kepemimpinan yang adil, dan hatinya yang peduli terhadap sesama. Hari itu, suasana di lobi utama perusahaan begitu meriah. Hidangan dari berbagai jenis makanan tertata rapi, menggoda selera siapapun yang hadir. Para karyawan dan tamu menikmati sajian sambil berbincang dengan senyum bahagia, merayakan hari istimewa dalam sejarah perusahaan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Nara berdiri di dekat ayahnya, Heri, berbicara hangat tentang rencana ke depan perusahaan. Sesaat kemudian, terdengar suara lembut dari belakangnya. "Halo, sayang." Nara berbalik, dan betapa terkejutnya dia melihat ibu tirinya, perempuan yang selama ini juga menjadi sosok yang mendukungnya dari jauh, kini berdiri di sana dengan senyum tulus. "Ibu!" seru Nara terharu, langsung memeluk ibu tirinya dengan erat. Kehadiran sang ibu tiri benar-benar menjadi kejutan manis di hari itu. "Ibu harus datang untuk memberi selamat langsung kepada putri kebanggaan kami. Kamu luar biasa, Nara," ucap ibu tirinya sambil mengusap lembut rambut Nara. Nara tak mampu menyembunyikan rasa harunya. Matanya berkaca-kaca, tapi senyumnya tak pernah hilang.
Terima kasih, Ibu. Kehadiran Ibu di sini benar-benar berarti banyak untukku. Katanya sambil memeluk lagi ibu tirinya, kali ini lebih erat. Harry yang melihat momen itu ikut tersenyum penuh kebanggaan. Kamu telah membuktikan diri, Nara. Kini semua yang mencintaimu berkumpul untuk merayakan pencapaianmu. Momen itu menjadi pusat perhatian semua orang di ruangan itu. Karyawan yang melihat pemandangan hangat tersebut merasa semakin yakin bahwa mereka bekerja di bawah kepemimpinan seorang pemimpin yang tidak hanya kompeten, tapi juga memiliki hubungan keluarga yang harmonis dan menginspirasi. Cucu ibu di mana? Tanya ibu tiri Nara sambil tersenyum hangat. Matanya berbinar penuh rasa penasaran. Dia bersama papanya. Bu, di tempat bermain anak-anak yang kami sediakan untuk kenyamanan para tamu. Jawab Nara sambil menunjuk ke arah sudut ruangan yang penuh tawa anak-anak. Tempat itu dihiasi dengan balon warna-warni, karpet empuk, dan mainan yang tertata rapi, menciptakan suasana yang hangat dan menyenangkan. Ibu tirinya mengangguk puas. Ah, Lily memang gadis kecil yang luar biasa. Neneknya ini sudah tak sabar ingin memeluknya. Nara tersenyum, penuh rasa bangga dan bahagia. 3 tahun pernikahannya dengan Firan telah membuktikan bahwa semua tuduhan yang pernah ia terima, seperti sebutan mandul, tidaklah benar. Dari cinta tulus yang Firan berikan, lahirlah seorang gadis kecil cantik bernama Lily, buah hati mereka yang menjadi cahaya dalam hidup mereka. Nama Lily diberikan Nara sebagai penghormatan kepada mendiang ibunya, yang telah menjadi inspirasi besar dalam hidupnya. Setiap kali Nara melihat senyum Lily, ia merasakan kehangatan dan kekuatan ibunya mengalir kembali dalam hidupnya. Di tengah percakapan, Firan muncul di kejauhan, menggandeng tangan Lily yang tersenyum ceria sambil memegang balon warna merah muda. Ketika mereka mendekat, Lily melepaskan tangan Firan dan berlari ke arah Nara. "Mama!" serunya riang, melompat ke pelukan Nara. Ibu tiri Nara ikut membungkuk, memeluk keduanya dengan penuh kasih sayang. "Kalian adalah kebanggaan ibu," ucapnya tulus. Di sudut ruangan, terdengar percakapan antara beberapa karyawan yang sedang menikmati waktu istirahat. "Aku senang sekali, ya," kata seorang karyawan dengan senyum lebar. "Semenjak Bu Nara jadi pemimpin kita, semuanya berubah. Hidup kita nggak lagi diatur kaku seperti dulu. Rasanya lebih nyaman bekerja di sini." "Iya, betul," timpal rekannya. "Bu Nara benar-benar peduli sama kita, bikin kita merasa dihargai. Jarang banget ada atasan kayak dia. Dan yang paling penting, suasana kerja jadi lebih positif. Kita nggak cuma dianggap mesin pencetak uang perusahaan, tapi benar-benar sebagai bagian dari keluarga besar di sini." Tambah yang lain, sambil menyeruput kopi hangatnya. Dari jendela kantornya, Nara melihat pemandangan para karyawan yang sedang bercengkerama dengan senyum puas. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Baginya, perusahaan bukan hanya tentang keuntungan semata, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang di dalamnya merasa berarti. Kalau mereka bahagia, perusahaan ini pasti akan terus maju. Gumam Nara sambil tersenyum kecil. Ia merasa bangga bahwa perjuangannya selama ini membawa hasil yang baik, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang yang bekerja di bawah naungannya. Firan mendekat dan berdiri di sampingnya dengan langkah yang tenang, seakan mengetahui apa yang ada di dalam hati istrinya. Tanpa kata-kata, keduanya berbagi momen hening yang penuh makna. Nara menunduk dan perlahan ia menaruh kepalanya di bahu Firan, sebuah isyarat kecil yang mengungkapkan rasa bahagia yang begitu dalam. Tak ada lagi kekhawatiran, tak ada lagi masa lalu yang mengganggu, hanya kebahagiaan dan kedamaian yang mengisi hati mereka berdua. Firan, dengan senyum lembut di wajahnya, mencium kepala Nara dengan penuh kasih, seolah menguatkan dirinya dan istrinya bahwa segala perjuangan yang mereka lalui kini telah berbuah manis. Mereka telah melewati banyak tantangan, namun kini mereka berdiri bersama, lebih kuat dari sebelumnya. Di kejauhan, putri kecil mereka, Lily, tampak sedang bermain riang dengan Jojo dan Ranti,
para sahabat yang selalu ada untuk mereka. Laughter mengisi udara, dan suara ceria anak-anak yang bermain bersama membawa kedamaian di hati Nara dan Firan. Hari itu, mereka tak perlu mengucapkan banyak kata. Semua yang mereka rasakan sudah tercermin dalam tatapan, pelukan, dan ciuman lembut yang penuh cinta. Mereka tahu perjalanan ini belum selesai, tetapi mereka siap menjalani setiap langkah bersama dengan keyakinan bahwa cinta dan kebahagiaan akan selalu menjadi penuntun dalam hidup mereka. Tamat. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada setiap pembaca yang telah meluangkan waktu untuk menikmati karya ini. Setiap detik yang Anda habiskan untuk membaca memberikan makna yang luar biasa bagi penulis. Penulis menyadari bahwa ini adalah karya pertama yang masih jauh dari sempurna. Namun, penulis berharap cerita ini dapat memberikan sedikit hiburan dan makna bagi para pembaca. Segala kritik dan saran sangat diharapkan sebagai bagian dari proses belajar dan memperbaiki diri ke depannya. Terima kasih telah menjadi bagian dari pembaca karya penulis, dan saya berharap karya ini dapat terus mengalir di hati Anda. Semua yang kita miliki adalah titipan Tuhan, sebuah anugerah yang diberikan dengan penuh kasih. Apa yang menjadi hak kita, pada akhirnya akan tetap menjadi milik kita, meski terkadang kita harus melewati perjalanan panjang untuk meraihnya. Namun, apa yang tak ditakdirkan untuk kita, tak peduli seberapa keras kita memperjuangkannya, suatu saat akan pergi, karena segala sesuatu yang bukan milik kita akan hilang pada waktunya. Oleh karena itu, belajarlah untuk menghargai setiap anugerah yang datang dan menerima dengan lapang dada apa yang pergi, karena dalam setiap perpisahan ada pelajaran berharga yang membawa kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Tertanda penulis Al-Mukhlisin.